Demikian, perkenalkan nama saya Rizal Raffi. Kali ini saya akan mempresentasikan ads objektif saya mengenai Gojek pada mata kuliah Media Planning and Buying. Yang pertama ada analisa situasi Gojek, yang merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play dan App Store. Dan telah tersedia dan Gojek mempunyai layanan pembayaran digital yang dinamakan GoPay. Dan juga selain di Indonesia, Gojek kini telah hadir di Vietnam dan Singapura. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. Beliau adalah warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi beliau yang menggunakan ojek hampir tiap harinya ke tempat kerja. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Gojek pada pertama kali mendapatkan kucuran dana tuh dari Massive Ventures pada tahun 2015 di bulan Juni dengan dana yang tidak dipublikasikan. Lalu pada bulan Oktober 2015, Gojek kembali mendapatkan dana lagi dari Sequoia Capital dan DST Global yang juga tidak disebutkan jumlahnya. Pada Agustus 2006, Gojek secara resmi mengumumkan pendanaan senilai 550 US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari QKKR, World Ventures, Farallon Capital, dan Capital Group Private Market, dan investor-investor yang lainnya. Dengan adanya pendanaan tersebut, eh, Gojek resmi berstatus unicorn eh, yakni startup dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Pada saat itu valuasi Gojek telah mencapai 1,3 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah. Em, Analisa pesaing dari Gojek ini ada Uber, InDriver, Maxim, dan Grab. Ini ada top brand indeksnya. Gojek lebih unggul dari Grab ya ini sebesar 55%, sedangkan Grab hanya 35,3%. Ini berdasarkan situs www.topbrandaward.com. Analisis SWOT-nya yang pertama strength. Walaupun layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, selain mengantar customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudahan pemesanan melalui online bisa dari smartphone. Tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang. Dengan GoPay, bisa lewat ATM dan mobile banking. Driver yang sudah banyak lebih dari 200.000 driver. Weakness, yang pertama masih adanya driver Gojek yang nakal. Yang kedua, aplikasi yang masih suka error. Yang ketiga, pengamanan dari sistem operasional yang masih banyak celah. Yang keempat, sering ada penolakan terhadap pengemudi kepada si customer. Opportunity-nya yang pertama mempunyai pasar yang potensial untuk bertumbuh. Yang kedua, Gojek telah beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan pastinya akan terus bertambah. Yang ketiga, sudah bermitra dengan 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia. Yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda dua semakin tinggi. Yang kelima, pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional menjadi online. Dan yang terakhir, teknologi aplikasi online yang terus berkembang. Pekerjaan Gojek yang lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Yang terakhir dari tricks-nya ada yang pertama, semakin banyaknya berdiri usaha yang sejenis. Yang kedua, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Yang ketiga, baik Gojek maupun Grab baik sama-sama melengkapi para driver dengan jaket berwarna hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Dan terakhir, para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman dari serangan ojek tradisional. Analisis positioning produknya, Gojek menciptakan slogan "An Ojek for Every Need Gojek". Gojek memastikan bahwa setiap kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan menggunakan Gojek. Hal ini didukung dengan diluncurkannya layanan-layanan selain layanan transportasi, seperti mengantar barang, membeli makanan, membeli obat, dan lainnya. Namun dalam perkembangannya, Gojek sekarang sudah bisa memberikan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan rumah, seperti membersihkan rumah, servis kendaraan, sampai message atau pijat.
Gojek juga memakai marketing news 7P yang meliputi produk, price promotion, people process, dan physical evidence. Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang Gojek di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Gojek saat ini telah memuaskan masyarakat di Indonesia. Karakteristik dari produk ini tuh mereknya yaitu Gojek, jenis produk yang layanan penyedia jasa online, target marketnya segala gender dan usia, kelas sosial yang menengah ke atas, manfaat produk memudahkan orang yang membutuhkan layanan jasa online. Segmentasi pasar dari segi demografis, segala usia, pria dan wanita, segala jenis pekerjaan, segala jenis pendidikan, segala jenis agama, segala macam suku, dan kelas sosial yang menengah ke atas. Dari segi geografisnya, menurut geografi, Gojek beroperasi di lebih dari 10 kota besar yang tersebar di Indonesia. Menurut psikografis, segmentasi pasar secara psikologis, yaitu Gojek diperuntukkan untuk konsumen yang menginginkan transportasi yang dapat membantu mengatasi kemacetan. Kemudian transportasi Gojek diperuntukkan untuk kalangan sosial menengah. Objektif yang dilakukan Gojek pada saat pandemi, pendapatan Gojek itu turun sebesar 50% karena adanya WFH menjadi penyebab utama dari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, Gojek mencari cara untuk mempertahankan perusahaannya dengan cara menerapkan protokol, yaitu dengan cara meluncurkan kampanye hashtag It's okay to be lebay. Ya, ini program J3K, yaitu jaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna Gojek. Dalam kampanye ini, Gojek juga turut ikut membantu pemerintah dalam mengingatkan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Kampanye ini dirilis pada tanggal 28 Oktober 2020 di platform YouTube yang Gojek. Nah, dan juga video kampanye ini juga mengajak para peserta untuk mengikuti lomba untuk yang bisa memberikan awareness kepada masyarakat dan juga kepada pengguna Gojek. Media seleksinya ada tiga, yaitu SCTV, Trans TV, dan RCTI. Kenapa saya memilih televisi? Karena televisi itu menyiarkan gambar, suara, dan warna. Dan kenapa saya memilih tiga stasiun televisi itu? Karena tiga stasiun televisi itu jaringannya tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga televisi itu bisa memilih program dan slot waktu dengan jangka waktu tertentu. Social media selection, kenapa saya memilih sosial media? Karena iklan pada sosmed itu bisa meningkatkan koneksi pada pelanggan dan membawa brand lebih dekat pada audiens. Selain bisa terlibat secara aktif, Gojek bisa dengan cepat meningkatkan dan memerankan merek Gojek. Internet, kenapa saya memakai internet? Karena internet itu tidak mempunyai batasan. Dan kita tuh ketika mengingatkan lewat dunia digital bisa mencegah hambatan geografis. Karena internet selalu ada sepanjang waktu dan menggunakan internet juga memudahkan untuk mengidentifikasi target. Ini ada advertising budgetnya dari televisi sebesar 250 juta rupiah, dari internet 150 juta rupiah, sosial media 230 juta rupiah, semua kalau ditotalin tuh 630 juta rupiah. Advertising schedule dari media televisi, media internet sampai sosial media sama-sama dari bulan Januari sampai Februari. Sekian presentasi dari saya, Bu Niken. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Selamat malam dan terima kasih.